Ya, saya ingin ke Mas Adi menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah ini menunjukkan bahwa merupakan sebuah treatment yang tidak tepat atas polemik yang sudah terjadi atau tengah terjadi dan bisa menimbulkan distrust di masyarakat? Mas Adi. Ya, saya kira memang apa yang terjadi pada KPU hari ini, di mana ada penghentian grafik yang ditampilkan, ini kan semakin menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Belum selesai misalnya ketidakpercayaan publik pada proses sirekap yang seringkali memang tidak sesuai dengan form C hasil yang ada di TPS misalnya, ini kemudian grafik dihilangkan. Ini kan semakin mempertebal dugaan-dugaan ada sesuatu yang tidak beres dalam konteks penghitungan cepat yang versi sirekap ya. Oleh karena itu bagi saya tak ada waktu sebenarnya bagi KPU untuk segera mengumumkan kepada publik apa yang kemudian membuat grafik ini dihilangkan. Karena ini kan menimbulkan tanda tanya dan bahkan menimbulkan dugaan-dugaan yang saya kira sampai sekarang semakin tajam ya terkait dengan indikasi-indikasi bahwa KPU itu tidak profesional dalam konteks untuk memberikan kepastian penghitungan terkait dengan hasil yang saat ini sedang berlangsung hampir 70% gitu ya. Jadi inilah yang sebenarnya mestinya diantisipasi oleh KPU. Nah yang kedua, Tisa dan Alfat, kan sebenarnya yang diprotes dari KPU soal Sirekap ini adalah ketidaksinkronan hasil C hasil yang ada di TPS itu dengan data-data yang diinput. Mestinya ini diperbaharui. Setiap ada kesalahan, mestinya langsung ada konferensi pers dan diperbaharui. Apalagi misalnya Idam, Komisioner KPU mengatakan bahwa sekalipun ada kesalahan di Sirekap ini masih ada potensi untuk memperbaiki. Saya ingat persis beberapa bulan yang lalu ketika ada kegaduhan suara Anies Baswedan yang konon itu hilang sampai 3 juta di satu TPS. Itu kan ramai di publik. Sementara waktu suaranya Anies naik 3 juta dalam satu TPS itu nggak ramai. Tapi ketika turun itu kemudian membuat tanda tanya besar. Per hari itu juga KPU langsung menyatakan ada sesuatu yang tidak selesai. Jadi mesin untuk mendeteksi hasil scan yang ada di TPS itu tidak akurat dan tidak kredibel. Termasuk misalnya belakangan ketika menyangkut sejumlah partai politik yang suaranya tidak akurat, potensi ada penggelembungan, mestinya KPU juga menyampaikan secara terbuka di mana letak kelemahan dan kekurangannya. Sehingga dugaan-dugaan terkait dengan penggelembungan suara atau bekerja tidak profesional ini tidak terjadi. Saya khawatir nanti at the end of the day-nya ketika KPU mengumumkan soal siapa pemenang pemilu, baik Pilpres dan Pileg, publik justru akan menuding ini tidak akan legitimate hasil pemilu. Jadi bagi saya tak ada waktu lagi sebenarnya bagi KPU untuk segera menjelaskan kepada publik kenapa grafik hitungan itu dihilangkan. Ini kan aneh sebenarnya. Makanya tak ada pilihan lain. Atau kalau mau ekstrim sebenarnya KPU menghentikan secara umum bahwa penghitungan yang didasarkan real count Sirekap ini dihentikan karena ini bukan hasil resmi dari KPU. Karena yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 adalah hitung manual dan berjenjang. Bukan hasil Sirekap, real count yang ditampilkan secara grafik. Kalau itu yang disampaikan, saya kira tidak akan ada polemik. Itu artinya apa? Grafik ini dihilangkan sebagai bentuk misalnya bahwa KPU per hari ini akan menghentikan semua tampilan-tampilan grafik baik Pileg dan Pilpres terkait dengan hasil pemilu di 2024. Dan KPU mengumumkan juga bahwa publikasi yang terkait dengan hasil pemilu itu hanya dipublikasikan secara terbuka, terutama kepada mereka yang menjadi kontestan tim sukses dan tim pemenangan para partai politik dan tim paslon capres 1, 2, dan 3. Inilah kepastian-kepastian yang menurut saya harus segera disampaikan oleh KPU supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Per hari ini Mas sudah banyak kawan-kawan media itu bertanya terkait dengan penghentian grafik ini. Ya Mas Adi, ingin mengkonfirmasi sekali saja dari apa yang Mas Adi sampaikan tadi bahwa kalau memang seandainya tidak ada resume ataupun grafiknya lagi saat ini di sistem Sirekap, sekalian saja Sirekapnya dihapuskan, Sirekapnya tidak ada lagi sistem Sirekap, begitu maksudnya Mas Adi? Ya saya kira begitu. Untuk apa ada Sirekap ya sebagai bentuk real count penghitungan cepat yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Kalau infografis turun naiknya perolehan suara calon ataupun perolehan suara partai ini hilang. Jadi kalau mau dihilangkan, hilangkan aja sekalian. Karena tidak mungkin kita itu mencari data secara detail satu persatu berdasarkan kecamatan, berdasarkan kabupaten. Ini kan banyak sekali jumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bagi saya sebenarnya harus segera KPU ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana grafik ini kok tiba-tiba kita sudah tangkap maksudnya Mas Adi. Sorotan
terkait dengan Sirekap yang sebenarnya tidak sinkron antara suara di TPS dengan input dari masuk. Baik, saya ingin ke Pak Arief Budiman. Pak Arief, dengan kondisi saat ini di mana data resume Sirekap ini dihentikan sementara, yang jadi kekhawatiran publik adalah ini bisa menjadi peluang atau potensi di belakang ada main mata, ada konspirasi lain begitu. Apakah ini, menurut Anda ini menjadi kekhawatiran yang patut diwaspadai? Pertama, gini, menghentikan Sirekap tidak mungkin. Dan itu bisa menjadi problem hukum baru. Kenapa? Karena penggunaan Sirekap itu sudah diatur dalam peraturan KPU, di dalam pedoman teknis KPU itu disebutkan. Bahkan fungsi dan penggunaan Sirekap itu detail sekali, mulai dari TPS, kemudian di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, sampai nanti di tingkat nasional, bahkan pelaksanaan pemilu luar negeri. Ya. Jadi ketika itu dihentikan, itu akan timbul problem baru. Belum lagi soal penggunaan anggaran yang cukup besar ketika membangun Sirekap. Yang kedua, kenapa ini harus tetap dipertahankan? Ketika terjadi banyak temuan data, baik oleh KPU sendiri maupun oleh masyarakat, ya, itu sebetulnya menunjukkan bahwa transparansi itu membuahkan hasil. Apa itu? Peran publik itu meningkat. Semua orang melihat di Sirekap itu. Lalu mereka memberikan pandangannya, loh kok ini nggak cocok, loh kok ini nggak cocok, kok ini berbeda. Ini menumbuhkan partisipasi publik yang cukup luas. Kalau nggak ada Sirekap, coba semua orang diem aja itu, ya nonton aja. Pokoknya tiba-tiba di kabupaten digedok siapa yang jadi DPRD kabupaten, di provinsi digedok siapa yang jadi DPRD provinsi, di pusat juga begitu, siapa yang DPR RI, siapa yang DPD. Tapi kan bukan itu. Sebetulnya dengan adanya Sirekap, maka publik bisa mengikuti real yang tadi disebut oleh Mas Adi sebagai real count, itu perjalanannya bisa diikuti terus gitu loh. Nah, ketika terjadi sesuatu yang bermasalah, publik pun memberi catatan. Dulu kami merasa ketika ada yang memberi masukan, memberi catatan, menemukan keanehan, saya kontak dia, saya undang dia, apa temuan Anda? Bagaimana ini? Kita selesaikan. Oh begini. Jadi selesai gitu loh. Nah, ini terakhir ya, konferensi persnya KPU tentang Sirekap ini, mereka kan mengatakan ada temuan 154.000 kesalahan baca. Saya agak kaget sebetulnya, itu angka yang sangat besar loh, 154.000. Di era saya dulu, temuan itu hanya ratusan dari 800.000 lebih TPS. Nah ini kan sistemnya mestinya lebih canggih, termasuk ketika kami sudah menggunakan Sirekap di Pilkada 2020. Mestinya ini bisa disempurnakan gitu lah. Nah tapi kita nggak mau narik mundur ke belakang ya. Yang penting bagaimana KPU kemudian bisa menyelesaikan problem yang ada sekarang. Bukan kemudian malah mengurangi fungsi pelayanan terhadap publik, terhadap masyarakat gitu. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari Prof. Burhan seperti apa sebaiknya. Apakah memang ya udah Sirekap itu harus ada tapi mesti transparan seperti sistem yang sebelumnya supaya bisa menjadi data cross check bagi masyarakat dan juga peserta pemilu. Tapi ada juga usulan lain mungkin dari Mas Adi. Daripada bikin polemik ya udah keluarkan saja hasil real count-nya tanpa Sirekap. Bagaimana sudut pandang dari seorang pakar politik sekaligus juga tentunya yang punya lembaga survei begitu ya. Karena tentu perlu untuk melakukan cross check data juga. Sesaat lagi pemirsa akan dijawab. Tetaplah bersama kami.